Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan memperoleh syafaatnya. Amin. Amin rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak BKM Masjid Babus Salam. Babus Salam artinya pintu keselamatan. Mudah-mudahan yang masuk ke masjid ini semuanya nanti diselamatkan oleh Allah di akhirat. Amin. Amin rabbal alamin. Desanya suka maju. Mudah-mudahan semakin bertambah maju jemaah dan pengurusnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah salat tarawih wa ta'lim rahimakumullah. Enggak terasa ya Bu, malam ini sudah masuk malam 27. Berarti tinggal 3 malam lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Belum tentu tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka manfaatkan nanti malam 29 bertepatan dengan hari Kamis malam Jumat. Masjid ini membuat program iktikaf berjamaah. Kemudian diadakan muhasabah. Sayang kalau kita enggak ikut ambil bagian. Itu malam ganjil dan bertepatan di Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan di malam itulah malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kapan lagi kita mau duduk di majelis-majelis yang disenangi oleh Allah? Kadang enggak jadi jaminan kita tahun depan masih hidup. Bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Dan kita enggak menjumpai lagi Ramadan ini tahun yang akan datang. Bisa jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibadah puasa kita sudah hampir masuk finish. Penentuan orang juara enggak juara bukan ditengok dari garis start. Penentuan orang itu juara atau tidak juara, pemenang atau tidak menang, dilihat di mana? Di garis finish. Banyak hari ini orang hanya berada di garis start, tapi nggak sampai berada di garis finish. Berarti dia nggak bisa disebut dengan juara atau pemenang. Betul kan? Babak penyisian sudah gugur. Perempat final sudah gugur. Alhamdulillah ini Masjid Babus Salam. Semuanya masuk garis finish ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini ceramah yang terakhir, mungkin saya agak lama ceramahnya. Sampai jam 10:30 lah kira-kira.
Tapi ini bukan terakhir untuk selama-lamanya ya. Terakhir hanya untuk di bulan Ramadan ini. Insyaallah berjumpa lagi di Ramadan tahun akan datang. Amin. Amin. Ibu-ibu sudah selesai semua kue lebarannya? Ada yang nggak buat, kena lockdown. Ya Bu, Ustaz boro-boro buat kue. Kami cuma buat keripik aja, itu pun main tunjuk aja. Ya Bu ya. Udah beli baju baru Bu, anak-anaknya? Hari ini Bu, yang kita pikirkan bukan diri kita untuk lebaran. Siapa yang kita pikirkan? Anak-anak. Dan hari ini Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Dan lebaran tahun ini berbeda dengan lebaran tahun lalu. Tahun lalu masih bisa berjumpa, sanak famili, keluarga, handai tolan, berjabat tangan langsung. Tahun ini kadang nggak bisa mudik, tapi pulang kampung kok boleh. Apa bedanya itu mudik dan pulang kampung? Mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Ada yang naik di mobil molen, untuk bisa pulang kampung, mobil semen itu, masuk dalam situ. Ada yang naik mobil truk, di atasnya barang, di bawahnya orang. Segitu Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata orang pulang itu senang. Sebagaimana senangnya anak sekolah kalau sudah bel pulang, bel berbunyi, senang nggak anak sekolah itu pulang? Senang. Kita kerja satu harian, pas jam pulang kita senang. Begitu juga dengan orang beriman. Rojiun itu artinya pulang. Tidak ada orang beriman ketika dia rojiun, kembali berpulang ke rahmatullah, dia nggak senang. Kenapa? Karena sudah disediakan tempat yang indah bagi nanti di akhir sana, di surganya Allah Subhanahu. Jadi nggak ada orang pulang itu nggak senang. Termasuklah orang mudik itu. Salah satu kesenangan orang yang merantau, mengumpulkan uang yang banyak di tempat perantauan, dia bisa pulang bertemu keluarganya, berbagi kebahagiaan, dan dia bisa bersedekah dengan keluarganya di kampung itu. Tapi tahun ini lihatlah, salaman dengan PC, video call, ya kan? Nal izin wal faizin wal batin. Gitu, sedih kita. Sedih loh. Apalagi yang punya anak-anak di Banda Aceh, di Jakarta, di Sleman, nggak bisa kemari. Jangankan di luar Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, orang kita pulang ke kisaran aja nggak boleh. Betul kan? Pestabat boleh nggak? Masih boleh. Saya lah yang nggak jauh pulang kampungnya, dari Pasar 5 ke Pasar 4. Nggak terdampak lockdown, nggak dibatasi di Simpang 4, nggak. Makanya cari orang rumah itu jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh satu babi, banyak biaya. Ya. Yang dekat-dekat aja. Makanya anak-anak kita disuruh buat cari calon istri itu, jangan jauh-jauh. Ini suaminya orang Banda Aceh, istrinya orang Papua. Ujung ke ujung. Masya Allah. Tapi itulah jodoh Pak. Cuma berat biayanya. Iya kan? Malu rasanya kalau pulang kampung Bu nggak bawa apa-apa. Sampai ada orang saking apanya, kalau bisa apapun terjadi untuk bisa pulang kampung. Inilah yang terjadi hari ini kondisi kita. Maka tahun ini banyak yang bersedih nih. Saya baru ditelepon kemarin oleh masjid yang mengundang saya untuk khatib Idul Fitri di Binjai, Kampung Nangka, Masjid Al-Amin. Ustaz, nanti khutbah Idul Fitri kita tahun ini khutbahnya jangan lama-lama, 15 menit aja. Di Binjai ini payah peraturannya, betul. 15 menit. Kedua Ustaz, suratnya jangan panjang-panjang, yang pendek-pendek. Cocok lah kurasa, ya kan Pak? Ya kan Pak? Nggak lama-lama pulang, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jam 9 lah paling lama ya. Setengah 11 pula Ustaz ini. Kami mau bagi zakat lagi, mau makan telepon lagi pulang dari sini. Udah disimpan di kulkas tadi, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul yang diamanahkan oleh BKM Masjid Babus Salam, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul keutamaan orang yang bertaubat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda dalam salah satu hadis, "Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti bersalah, pasti memiliki dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berdosa dan punya salah ialah mereka yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti acara iktikafnya dikemas dengan adanya muhasabah, zikir bersama. Itu biasanya nanti ada istighfar sekian kali. Mengapa kita perlu selalu istighfar, Bu? Di setiap kita selesai melakukan sholat, jawablah. Siap kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim. 3 kali kan minimal kita. Karena sepanjang kita sholat, kita tidak tahu apakah sholat kita ini ada kesalahannya atau tidak, ataukah khusyuk atau tidak, ataukah diterima atau tidak. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Kalau seandainya sholatku ini ya Allah tidak khusyuk, tidak karenamu, tidak sempurna pelaksanaannya, tidak sempurna bacaannya, tidak sempurna ruku dan sujudnya, istighfar kita, mohon ampun sama Allah. Ini orang ada siap sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lantas dia pergi. Orang lain Allahumma anta salam, dia Allahumma lantas jalan. Ya banyak kan Pak? Hari ini banyak makmum gak patuh kepada imam. Gak percaya, tengok sholat Jumat, penuh masjid, siap doa, tinggal 3 orang yang di belakang imam. Tapi lihatlah kepatuhan makmum dulu, tidak beranjak makmum dulu sebelum imam bergeser dari tempatnya. Begitu patuhnya makmum dulu di dalam sholat berjamaah. Tapi kita pun begitu baik sangka. Mungkin dia ada kepentingan, ada bisnis yang mau diselesaikan lagi. Baik sangka kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mana dalilnya kita disuruh bertaubat kepada Allah? Buka surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi kalau sudah taubat kepada Allah, jangan main-main lagi. Jangan diulangi lagi kesalahannya. Karena orang yang mau bertobat ada syaratnya Pak, Bu. Tidak sembarangan. Syarat yang pertama orang taubat apa Ustaz? Menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kita teringat akan dosa kita Bapak Ibu. Pernah berzina, pernah minuman keras, pernah ngambil orang lain yang bukan milik kita, pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Kita teringat akan dosa-dosa itu. Menyesal kita. Maka yang kedua syaratnya, berjanji enggak mengulangi lagi perbuatan dosa itu di masa-masa yang akan datang. Jadi enggak sembarangan orang bertobat itu. Jangan kayak tobat sambal. Tahu tobat sambal? Hari ini tobat, ya cukuplah aku makan sambal ini. Besok nggak mau aku lagi makan sambal, ya kan? Besok ada sambal, dimakan lagi. Itu namanya tobat sambal. Artinya apa? Nggak sungguh-sungguh. Bapak Ibu, hari ini banyak artis yang sudah tobat, betul nggak? Dery Sulaiman, gitaris power metal. Sekarang sudah ikut jemaah tabligh. Subhanallah. Itu lagunya kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Itu dulu apa? Pemain gitar power metal. Tobat kepada Allah. Gitarolis, penyanyi rock. Ya kan? Bertobat kepada Allah, mati
dalam keadaan husnul khotimah, sudah ikut jemaah tabligh juga. Hengki Tornando, artis laga, artis lama itu, Hengki Tornando, udah ikut jemaah tabligh juga. Tobat. Artis-artis musuh banyak yang tobat. Yang dulunya nggak pakai hijab, sudah pakai hijab. Yang dulunya kalau main film sering berpakaian seksi, sekarang sudah menutup aurat semua. Mereka sudah ngaji dengan Ustaz Hidayat, sudah ngaji dengan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanan Ataki. Kita beruntung ya Bapak Ibu, setelah meninggalnya Zaidul MZ sekian tahun, muncul ustaz-ustaz muda yang memiliki ilmu luar biasa. Ustaz Abdul Somad, subhanallah, hafal sekian ribu hadis. Ustaz Ali Hidayat hafal sudut mana, baris keberapa, ya kan, halaman berapa. Itulah Allah menganugerahkan kepada negeri kita orang-orang yang nantinya dapat meluruskan umat dari hal-hal yang bersifat keliru. Maka saya miris sekali melihat di tengah wabah seperti ini, orang semua dilarang berkumpul, kok adalah pula konser. Konser. Foto selfie pula lah presiden itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baca doa lah pula kiai itu. Kemudian setelah itu nyanyi-nyanyilah mereka di situ. Ini miris sekali kita melihat keadaan kita. Semakin nampak akan kebobrokan rezim ini. Di mana letak mereka terhadap rakyat kita yang hari ini banyak mengalami kesusahan. Tidak pantas. Kita Bapak Ibu, kalau kita mau berbuat sesuatu, sebelum berbuat, kita berpikir dulu. Kalau aku buat seperti ini, pantas nggak ya? Kalau aku buat seperti ini, bagaimana dampaknya ya? Kita pikirkan. Saya ya begitu. Di rumah, berpikir saya, untuk pakai celana pendek segini, apal nanti kalau pas saya duduk-duduk di depan rumah, ada jemaah lewat. Ustaz ini pakai singlet, pakai celana, nggak cocok. Pikir kita. Keluar rumah nggak pakai lobe, ya kan Bapak Ibu. Berpikir kita. Maka aman memang kalau orang punya jenggot ini. Kan nggak mungkin orang punya jenggot ini ke KPWUT kan? Nggak berani. Takut. Pakai jubah nggak berani kita. Macam-macam ke KP-KP, ke karaoke nggak berani. Itulah bagusnya kita memelihara sunnah Nabi ini, baginda Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengatakan, apa pentingnya jenggot? Ini nggak paham sunnah ini. Ya, kumis tipis, jenggot dipelihara, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak tumbuh ya jangan dipaksa. Dikasih Firdaus semua, ya kan? Minyak jelantah pula kasih minyak jelantah, biar tumbuh. Memang ada beberapa orang yang pori-porinya nggak bisa tumbuh. Ada Pak, cuma 2 biji aja ada memang. Ya. Tapi kalau kita memang bisa tumbuh Pak, dipeliharalah. Jangan dicukur kita ini. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya. Syarat tobat pertama nyesal, kedua tidak mengulangi kembali, ketiga mengganti, menghiasi diri dengan amal-amal kebaikan sebagai menghapus kesalahan kita yang pernah kita lakukan dan perbanyak istighfar kepada Allah. Kalau orang dulu sampai mandi tobat lagi Pak, ada mandi tobat itu pakai jeruk purut dengan niat mandi tobat, habis itu sholat sunat tobat, begitu, nggak masalah, lakukan untuk membersihkan dosa zahir dan dosa batin kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu jangan lagi kita menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah, karena Allah menyuruh kepada kita untuk segera kita bertobat kepadanya. Mana dalilnya? Surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan. Maksudnya apa ini pengertiannya? Di dalam kita bertaubat kepada Allah, jangan ditunda nantilah kalau udah nikah tobat. Nantilah kalau udah punya anak satu baru tobat. Nantilah kalau udah punya cucu baru tobat. Nantilah kalau udah tua baru tobat. Rupanya belum tua sudah dipanggil oleh malaikat Israel. Jadi cabut nyawanya. Hati-hati. Berarti kita mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu. Anta sering berdoa, wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut. Ya Allah, berilah kepada aku ya aku tobat dalam keadaan tobat sebelum kematian. Engkau rahmati aku sebelum kematianku. Engkau ampuni aku sebelum kematianku. Itu harapan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita mati nanti dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, sebetulnya amalan salat taubat itu bukan di bulan Ramadan saja, tetapi setiap malam. Orang-orang dulu selalu melaksanakan salat sunat taubat sebelum tidur. Seandainya mereka mati setelah tidur, mereka sudah dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu. Sebelum tidur itu buat amalan. Ada yang baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu amalan juga itu. Kiai-kiai dulu, para habaib, setiap mereka mau tidur, begitu doa mereka. Apa itu intinya? Mereka mohon kepada Allah supaya mereka nanti diwafatkan di akhir hayat mereka dalam keadaan husnul khatimah. Kiai Haji Mahmun Zubair yang disingkat dengan Mbah Mun wafat sedang melaksanakan ibadah di tanah suci, kemudian wafatnya dikuburkan bersanding dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha di Ma'la Makkah, dan saya sudah melihat itu pada waktu umroh kemarin bulan 12. Mulianya Kiai Mahmun Zubair udah setingkat wali itu Pak. Karomahnya. Ngajilah kita sama guru ulama-ulama dari Jawa, Pak, biar kita tahu adab, Pak. Beda, Pak, ulama-ulama dari Sumatera dengan dari Jawa. Di Jawa betul-betul di sanjung adab-adab itu. Bagaimana dengan kiai santri itu kalau jumpa dengan kiai, saya pernah melihat langsung mereka nundukkan kepalanya lewat kiainya, baru mereka menengadahkan kepalanya. Begitulah dijaga adab-adab santri di Jawa itu, Pak. Dijaga betul adab. Saya melihat bagaimana kiai-kiai di Jawa kalau udah ceramah dalam acara-acara haul, satu pun jemaahnya nggak ada yang mendengarkan. Baik yang di bawah pohon, di tenda, di ujung sana, fokus semua mendengarkan ceramah kiai-kiai, ustaz-ustaz di Jawa itu. Gus Baha, Gus Miftah, banyak ulama-ulama Jawa. Ustaz Nur Ali termasuk itu muridnya Mbah Mun yang sering isi di sini, Ustaz Nur Ali Ginting. Belajar sama beliau. Beliau paham fikih, tanya kepada beliau. Beruntung kita ada ulama-ulama Jawa kemari, pindah kemari, mengajarkan tauhid sama kita, fikih sama kita, belajar sama mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera kita mohon ampun kepada Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah peruntukkan kesemuanya itu untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, senangnya Allah sama orang yang tobat melebihi senangnya orang yang kehilangan barang, kemudian barang itu ketemu kembali. Kita kehilangan duit misalnya 1 juta, kemudian beberapa saat kemudian duit itu berjumpa lagi. Senang nggak kita? Senang. Tetapi senangnya Allah kepada orang yang bertaubat melebihi senangnya orang yang kehilangan barangnya, kemudian barang itu berjumpa kembali. Jadi walaupun dosa kita yang kita perbuat di muka bumi ini meliputi seluruh penjuru langit dengan bumi penuh dengan dosa kita, tapi kalau kita mau bertobat kepada Allah,
Allah akan hapuskan dosa kita yang penuh meliputi seluruh penjuru langit dan bumi itu. Jadi jangan bilang sekarang orang jahat itu selamanya jahat. Nggak boleh kita bilang begitu. Ustadz, dia itu buruk, jahat, tapi kok matinya bagus ya? Tahukah kita Bapak Ibu, setelah dia berbuat banyak kejahatan, dia diberi cobaan sakit, sebelum meninggal dia tobat. Dan tobat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Siapa tahu itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang selama ini baik. Sekali-sekali mencoba hal yang enggak baik, ditakdirkan dia mati ketika dia berbuat enggak baik. Jadi enggak jadi jaminan orang yang selama ini baik pada akhirnya baik. Dan enggak jadi jaminan juga, jadi ukuran juga orang yang selama ini buruk pada akhirnya buruk. Tapi yang paling bagus dari awal baik, tengah baik, sampai akhir tetap baik. Itu yang paling bagus. Salah ya? Ngajar ya? Ngajar sampai 10:30. Nanti mungkin gini. Jadi intinya, mari Bapak Ibu, jangan kita menunda taubat kepada Allah. Dan kalau kita bertobat kepada Allah, bertobatlah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Terakhir, tutup kesempurnaan ibadah puasa Ramadan kita dengan kita membayar zakatul fitrah. Dengan begitu diri kita menjadi bersih dan harta kita menjadi suci adanya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.